kenapa produk yang tadinya laris setiap hari di toko kita, ya dan makin lama makin sepi. Sudah tidak ada lagi yang mau order setiap hari. Bahkan sekali dalam 1 bulan baru ada orderan. Laku sih iya, tapi laris enggak. Dan oleh karena itu, 5 poin ini yang membuat produk akan semakin lama semakin sepi. Halo semuanya, di sini saya akan membahas produk yang dijual laku setiap hari awalnya dan makin ke sini sudah tidak laris lagi alias sepi. Sudah tidak ada lagi orderan yang masuk setiap hari. Seperti pertanyaan dari salah satu teman-teman kita ya di komen di YouTube. Pertanyaannya begini, saya bacakan. Kak, tolong bikinin video sudah star seller tapi orderan stuck nggak ningkat, Kak. Barang banyak di keranjang tapi yang check out sedikit. Mohon bantuan strateginya. Ya, kemudian ada yang komen lagi di bawahnya. Nah, ini masalahnya sama kayak saya sudah star seller malah sepi. Sedih. Berarti ini yang di Shopee. Di Tokopedia juga ada yang menanyakan hal yang sama, ya, pertanyaan yang sama. Ada juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nanti saya akan bahas pada video saya berikutnya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laia. Di sini pada channel Laia Smart, saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, banyak faktor kenapa produk yang tadinya laris setiap hari di toko kita, ya dan makin lama makin sepi. Sudah tidak ada lagi yang mau order setiap hari. Bahkan sekali dalam 1 bulan baru ada orderan. Laku sih iya, tapi laris enggak. Ya, hal ini sudah saya alami sendiri ya di beberapa produk yang saya jual di salah satu toko saya. Ya bahkan toko saya ini sudah star seller. Terus kalau di Tokopedia ya sudah bagus, sudah diamond, masih juga mengalami hal yang sama. Dan semua toko pasti akan mengalaminya. Kita tidak bisa menghindari hal seperti ini, tapi kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian dari faktor apa yang terjadi di toko kita, kenapa bisa toko kita bisa sepi. Oke, lalu bagaimana caranya? Yang saya lakukan pada produk jualan saya adalah, yang pertama, produk yang tadinya laris kini sepi disebabkan karena minat pembeli terhadap produk tersebut sudah mulai menurun, mengakibatkan produknya tidak laris lagi. Ya, saya punya contoh, saya juga punya salah satu produk yang memang sudah tidak laris lagi. Dulu produk ini sangat laris sekali di toko saya, ya minimal ada 1 orderan yang masuk setiap hari khususnya membeli produk ini. Tapi makin ke sini, ya paling laku 1 dalam 1 bulan. Ya, dan padahal ini masih bagus loh, barangnya bagus. Nah, jadi produk ini sudah ketinggalan zaman, ya sudah tidak ngetrend di waktu yang sekarang. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti tren sekarang di mana menjual produk lain yang memang masih banyak diminati di pasar. Yang kedua, iklan, ya harga dan pesaing. Banyak toko yang melakukan iklan besar-besaran, bakar-bakar duit, ya keluarkan biaya iklan besar-besaran. Kemudian dengan harga yang lebih murah, dengan marketing yang lebih menarik pula, ya sehingga produk kita tertinggal. Apalagi kalau kita diamin begitu saja, kita hanya menunggu orderan yang masuk. Ya, dan apalagi pesaing-pesaing baru terus bermunculan setiap saat. Oleh karena itu, kita harus melakukan iklan juga seperti toko sebelah. Kita juga harus melakukan riset. Apa kita akan menurunkan harga juga? Ya, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, nilai ulasan yang buruk. Nah, jika sebuah produk sering mendapatkan nilai buruk dan ulasan buruk dari pembeli, akan mengakibatkan produk kita tidak akan laris lagi. Walaupun tadi laris, lama-kelamaan akan sepi. Ya, orang tidak akan mau membeli kalau dia membaca ulasan atau review dari pembeli sebelumnya itu buruk terhadap produk yang kita jual. Maka kita harus memperbaikinya, ya mulai dengan pelayanan yang bagus, pengirimannya harus cepat, packing yang aman agar nanti sampai barangnya tidak rusak, ya gambar produk dan deskripsi juga harus sesuai,
ya sehingga kita bisa mendapatkan feedback yang bagus dari pembeli nantinya. Ya, dan keempat yaitu sering menolak orderan masuk. Akibatnya, produk kita tidak direkomendasikan lagi oleh pihak marketplace secara organik dan muncul di halaman akhir biasanya, bahkan tidak muncul. Ya, bahkan juga toko bisa mendapatkan poin penalti atau teguran keras dan bisa juga berakibat fatal terhadap toko kita, yaitu toko bisa ditutup langsung oleh pihak marketplace kalau kita terus-terus melakukan penolakan orderan yang masuk. Ya, ada syarat-syaratnya lah, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, apalagi kalau kita sebagai dropshipper sering sekali mengalami yang namanya habis stok dari supplier, kosong stoknya ketika ada orderan masuk, ya, dan saat itu kita mau proses, kita cek dari supplier, sudah habis stoknya, barangnya sudah tidak ada. Nah, ini salah satu masalah kalau kita sebagai dropshipper, dan ini kita tidak bisa menghindari. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus rutin memantau satu stok dari supplier kita, kemudian kita update di stok produk yang kita jual, ya, dan minimal 2 kali dalam 1 minggu kita harus lakukan ini. Kita harus cek ya stok dari supplier untuk kita bisa menyamakan di toko kita. Dan yang kelima yaitu kita juga bisa merubah gambar utama produk yang lebih menarik lagi, ya. Contoh seperti ini. Produk ini awalnya saya menggunakan gambar yang seperti ini. Seiring berjalan waktu, pesaing banyak, gambar utama juga sama semua, karena kan ini sebagai dropshipper saya juga awalnya. Dan semua yang menjual produk ini hampir sama semua gambar utamanya. Akhirnya, karena kelamaan saya juga udah mulai sepi, akhirnya saya gantilah gambar utama produknya yang menggunakan gambar ini. Dan foto ini saya mendapatkannya di website supplier di luar negeri. Sejauh itu saya riset dan mencari produknya. Ya, karena sebagai dropshipper tentu tidak memegang produk secara fisik. Nggak bisa ambil gambar sendiri. Belum lagi jika kita tidak bisa mengedit foto. Ya, satu paket lengkap lah. Dan sekarang hampir semua pesaing mengambil gambar utama ya dari produk yang saya jual ini. Dan oleh karena itu, 5 poin ini yang membuat produk akan semakin lama semakin sepi. Laku sih iya, tapi laris enggak. Ya, dan sekian dulu, semoga bisa memberikan manfaat. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.